Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan suratnya Luqman, surat 31, ayatnya dari 14 tentang bakti sama kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi kata Allah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi kita memang wajib untuk baik sama kedua orang tua. Kalau orang yang belum menikah, ya sama orang ibu dan bapaknya saja. Tetapi kalau orang sudah menikah, otomatis orang tuanya jadi 4, orang tua dan mertua. Oleh karena ini adalah salah satu kewajiban bagi kita untuk bakti kepada kedua orang tua, supaya kita sukses, supaya kita selamat dunia, selamat akhirat, supaya kita tercapai apa yang kita cita-citakan. Adapun cara kita bakti sama kedua orang tua, kalau kita lihat di dalam suratnya 17, surat 17 itu surat Al-Isra ayatnya 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Adapun cara kita berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama Allah perintahkan kepada kita untuk satu, menyembah saja Allah. Cuma satu yang kita sembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan syirik. Yang ketiga, kita bakti sama kedua orang tua. Caranya, kalau ada salah satu di antara kedua orang tua kita atau kedua-duanya yang berusia lanjut, yang sudah tua di dalam pemeliharaan kita, di rumah kita, kita jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka perkataan gak boleh. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Allah yang mengatakan. Bukannya orang tua yang tidak suka, tapi Allah yang tidak suka. Jangan kita mengatakan kepada kedua orang tua kita dengan perkataan Yang kedua, jangan membentak mereka. Bentak. Kadang-kadang bukan kita ini, bukan anak kita di sini, bukan kita, orang-orang yang jauh di sana biasanya begitu. Kalau saudara orang tuanya sudah tua, dia sudah merasa sukses, ibunya menegur, mengatakan, mama tahu apa, papa tahu apa, saya ini sudah sarjana nih. Ini nggak boleh. Kita harus bakti, jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka perkataan atau membentak. Yang ketiga, rendahkan diri terhadap mereka. Kita harus sopan, santun. Tetap kita harus sopan, santun. Jangan kita melawan sama orang tua. Yang keempat, kita harus berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun kenapa Allah memberitakan kepada kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua itu, karena tadi di dalam surat 31 ayat dilanjutkan ayat berikutnya, ayat 15-nya adalah Allah itu mengatakan kepada kita bahwa ibumu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, menyapihnya selama 2 tahun. Saya dulu teringat sekali dengan nyanyi kasidah dari Semarang itu, yang nyanyinya
jasa ibu pada manusia sangat berharga. Nah ini ternyata ada di Al-Quran, jasa ibu pada kedua orang tua itu sangat berharga. Mengandung, melahirkan dalam keadaan menderita, tengah malam terbangun karena tangisnya. Oleh karena itu maka manusia harus menghormati kedua orang tuanya, terutama ibunya. Kalau kita tidak baik kepada kedua orang tua kita, saya teringat dengan satu sejarah yang namanya Alqamah. Alqamah ini sebenarnya orang yang baik, orang yang soleh, selalu ikut bersama Rasul, sholat berjamaah, dan juga ikut berperang mau kemana-mana bersama Rasul. Tapi setelah dia menikah, dia lebih mencintai istrinya daripada orang tuanya. Sampai-sampai orang tuanya sudah tua dan terasing di kampung sebelah. Tapi apa yang terjadi karena dia tidak baik sama orang tua, Alqamah jatuh sakit. Sakitnya lama-kelamaan bukannya sembuh, tapi malah lebih parah lagi. Sampai-sampai dia namanya Alqamah, dia sakitnya jadi koma. Orang sudah berduyun-duyun datang silaturahim melihat keadaan si Alqamah, tetapi Alqamah tetap tidak sembuh. Langsung orang memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, tolong lihatlah keadaan Alqamah sekarang, dia dalam keadaan sakit yang sekarat, hidup segan mati pun tak mau. Setelah dilihat oleh Rasulullah, ya Allah, kenapa kamu bisa begini Alqamah? Langsung Rasulullah menanyakan kepada orang yang di sekitarnya, apakah masih ada orang tuanya? Ya betul ada, masih ada. Di mana orang tuanya? Tuh di kampung sana, silakan panggil. Diutuslah seorang yang untuk memanggil Alqamah, untuk memanggil ibunya Alqamah. Langsung utusan ini datang untuk memanggil ibunya Alqamah. Langsung apa katanya? Mohon maaf katanya, saya tidak punya anak durhaka yang namanya Alqamah. Ini utusan pertama. Pulanglah dengan tangan kosong mengatakan kepada Rasul, mohon maaf Rasulullah, ibunya Alqamah tidak mau datang karena dia mengatakan bahwa dia tidak punya anak durhaka yang namanya Alqamah. Baik, kalau begitu utus lagi yang kedua. Kalian berangkat lagi, jemput ibunya Alqamah. Katakan anaknya sekarang lagi dalam keadaan sekarat. Sama saja, utusan yang kedua dia mengatakan, mohon maaf katanya, saya tidak punya anak durhaka yang namanya Alqamah. Kalau memang demikian, diutuslah lagi dengan utusan yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Katakan kepada ibunya Alqamah, kalau memang dia tidak mau memaafkan semua kesalahan yang dia lakukan terhadap ibunya, tidak mau merelakan atas kepergiannya, tidak mau memaafkan kesalahannya, tidak mau mengikhlaskan, tidak mau merelakan, katakan kepada ibunya Alqamah, kumpulkan kayu bakar, kita bakar hidup-hidupnya, biar ibunya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Alqamah disiksa sebelum di neraka, dia disiksa, dibakar di dunia. Dengan perkataan Rasulullah seperti itu, yang namanya seorang ibu tidak tega melihat keadaan anaknya. Melihat ibunya Alqamah mau dibakar hidupnya, akhirnya ibunya Alqamah datang langsung memaafkan atas semua kesalahan anaknya. Wahai anakku Alqamah, aku maafkan atas semua kesalahanmu, aku relakan atas kepergianmu, dan aku ikhlaskan Yesusku. Barulah Alqamah bisa memumuskan napas terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kisah yang singkat ini dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita pahami, dan kita bakti sama kedua orang tuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.